Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amran, NPM 181111000032. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar cetak. Jadi, bahan ajar cetak itu berupa booklet, modul, ataupun buku teks. Karakteristik bahan ajar cetak di sini yang pertama adalah berisi substansi yang isinya ilmu pengetahuan secara sistematik dan menyeluruh. Yang kedua yaitu adalah berisi petunjuk-petunjuk atau arahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan materi. Pada hakikatnya, buku ajar cetak ini berisi tentang informasi yang utuh dan ditulis secara akurat, dan di dalamnya ini perlu didesain dan dikembangkan. Kemudian, dalam buku ajar cetak ini ada kontribusi-kontribusinya. Maksud dari kontribusi itu adalah keunggulan-keunggulan. Jadi, keunggulan dari bahan ajar cetak ini yang pertama adalah kesesuaian dengan penyampaian atau penyajian materi. Kedua, penggunanya atau pembaca dapat memilih materi apa yang akan digunakan. Kemudian, dapat digunakan atau dikombinasikan dengan media lain. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan-peralatan tambahan. Pada bahan ajar cetak ini bersifat tiga, yaitu yang pertama adalah sifatnya universal. Maksudnya universal ini mudah digunakan untuk mengulangi materi-materi yang dianggap penting atau biasa disebut dengan random access. Yang kedua yaitu adalah ekonomis. Maksudnya ekonomis itu mudah dan murah untuk dicari atau untuk dibeli. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini adalah dapat digunakan di kapan saja dan di mana saja tanpa ada hambatan faktor ruang dan waktu. Kemudian kriteria-kriteria dalam bahan ajar cetak ini yang pertama adalah mampu membuat peserta didik untuk mencapai kompetensi, mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar untuk lebih giat lagi, mampu meningkatkan materi yang telah dipelajari, dan mampu membuat peserta didik ini menerapkan keterampilan dan kepengetahuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang berkualitas itu adalah bahan ajar yang mampu membuat peserta didiknya itu lebih giat atau termotivasi dalam pembelajaran. Jadi dalam pengembangan bahan ajar ini juga harus adanya strategi dan metode yang digunakan agar bahan ajar cetak ini mampu untuk membuat siswa termotivasi. Kemudian ragam bahan ajar itu meliputi yang pertama handout. Maksud handout di sini adalah sebuah artikel yang biasanya memuat pengetahuan dan informasi yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pelajaran yang dimaksud ini adalah aktivitas presentasi. Nah, contohnya itu berupa selembaran-lembaran fotokopian artikel atau clipping koran. Kemudian, yang kedua itu adalah folder. Jadi folder itu adalah berbentuk halaman-halaman yang terlipat yang di dalamnya berisi informasi atau pengetahuan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah buku teks. Maksudnya buku teks di sini adalah buku yang di dalamnya sudah memuat informasi atau pengetahuan yang dapat digunakan. Biasanya buku teks ini digunakan untuk bahan rujukan atau referensi seseorang untuk menggunakan karya ilmiah. Yang terakhir itu adalah buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri itu adalah berupa buku yang di dalamnya berisi petunjuk atau arahan-arahan yang memuat informasi atau pengetahuan dan digunakan untuk mencapai sebuah kompetensi yang diperlukan. Nah, biasanya buku ajar mandiri ini biasa disebut dengan modul yang biasa digunakan oleh siswa atau peserta didik. Jadi, dalam penulisan buku ajar cetak ini memuat beberapa prinsip. Jadi yang pertama itu adalah struktur dan sistematika agar memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah adanya tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, bab dan unitnya itu saling berkaitan. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan untuk peserta didik dalam melakukan latihan-latihan soal. Kemudian adanya kesesuaian dengan kemampuan belajar siswa dan memberikan suatu evaluasi hasil belajar. Dan kemudian dari evaluasi hasil belajar tersebut dapat digunakan untuk melihat nilai dan melakukan konsep remedial. Dapat disimpulkan, buku ajar mandiri ini memiliki peran
Yang pertama itu adalah untuk membimbing, untuk memotivasi, untuk membangkitkan minat belajar siswa, untuk menjelaskan, untuk mengingatkan, untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban alternatif, kemudian menilai pencapaian dan membuat konsep remedial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.